Oke, tunggu dulu sebelum saya melangkah ke situ. Begini, tadi Anda akui dulu Ingat ya, bahwa saya itu pertanyaan saya. Hah? Itu pertanyaan saya. Ya. Tolong tunjukkan keinginan Allah, rencana Allah, pemikiran Allah, menyerahkan orang benar untuk menyelamatkan orang fasik. Ya, oke, nanti saya jawab itu ya. Iya, iya. Di sini di ayat 22 ini Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan engkau dari hal itu." Menurut Anda, yang dikatakan Petrus ini menjauhkan dari hal itu, apakah itu? Itu aja dulu. Kalau Anda, mungkin Anda nggak mengerti di sini. Mungkin Anda nggak berakal gitu. Coba Anda jawab dulu. Apakah yang dimaksudkan Petrus di sini? Saya sudah jelaskan padahal, Bung. Kejadian itu harus terjadi. Kenapa? Karena pemikiran Allah, Allah akan datang menyelamatkan Yesus. Anda kok nggak menjawab Loh, Anda nggak menjawab pertanyaan saya loh. sekarang kalau misalnya Yesus tidak disalibkan, lalu siapa yang disalibkan? Jangan lari dulu Bang Juma, jangan lari dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kita dapat poin dulu dari ayat 22 ini. Iya. Jadi apa yang dengar. Andai saja Yesus benar-benar mengikuti Petrus, maka yang disalibkan siapa? Lalu mana tanda Yunusnya? Jangan berandai-andai dulu. Kita ini membahas. Ini kan Anda bertanya, astagfirullahaladzim. Apa sih maunya orang Iya, ini? Saudara, Anda kan menginginkan Aduh, udahlah, saya ngalah. Ya. Saya ngalah. Anda menang. Oke, saya turun kalau saya sudah menang ya. Oke, silakan turun. Anda menyetujui apa yang saya katakan. Anda tidak merasa berdosa, tidak merasa bullshit ketika Anda tidak menunjukkan keinginan dan rencana Tuhan, pemikiran Tuhan untuk menyerahkan orang benar demi menyelamatkan orang fasik? Apakah Anda nggak malu? Anda bisa menjawab pertanyaan saya hari ini. Untuk apa saya terus berdebat dengan Anda? Anda nggak bisa Saya minta pembuktian keinginan Allah, pemikiran Allah menyerahkan orang benar untuk menyelamatkan orang fasik. Mana dalilnya? Tadi Anda mengatakan iblis adalah perencana di balik Yesus. Mana dalil? Data bahwa bukan iblis yang menjadi perencana, tetapi Anda membawa ke arah lain. Jadi diskusinya nggak selesai-selesai. Sekarang kalau Anda tidak bisa menunjukkan pemikiran Allah, rencana Allah, kehendak Allah menyerahkan orang benar untuk menyelamatkan orang fasik, berarti pembunuhan orang benar bernama Yesus itu adalah keinginan siapa? Keinginan siapa? Saya kan bawa dalilnya kepada Anda. Keinginan siapa orang benar Yesus ini dibunuh di atas tiang salib? Keinginan siapa? Jawab. Oke, saya jawab ya. Nyala iblis, engkau menjadi satu batu kandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Yang dipikirkan oleh Allah sudah saya tunjukkan. Yang dipikirkan oleh Allah adalah Allah menginginkan terjadi tragedi penyelamatan terhadap orang benar, dan yang menggantikannya adalah orang fasik. Itu yang diinginkan oleh Allah. Tragedi penyaliban yang menghampiri Yesus gagal, dan yang menggantikannya adalah orang fasik. Itu keinginan Allah. Oke, saya jawab dulu ya apa yang dipikirkan oleh Allah di sini ya. Oke, silakan Anda tunjukkan mana dalilnya. Keinginan Allah adalah menyerahkan orang benar untuk menyelamatkan orang fasik. Tunjukkan. Dari konteks Matius 16 21 sampai 23, yang dipikirkan Allah adalah yang terdapat di ayat 21. Apa itu? Apa itu? Yang 21 itu pemikiran Yuda. Matius, sejak kapan Matius jadi Tuhanmu? Matius. Apa itu? Mau pakai membaca teks. Sekarang saya tanya samamu. Matius 16 nomor 21 itu firman Tuhan kah? Betul. Hah? Betul. Ini firman Tuhan. Ya. Bukan ucapan Yudas, penulis Matius. Ini firman Tuhan, kok Anda bawa? Dari mana Anda tahu? Di mana tertulis Tuhan berfirman? Di mana? Ketawa. Ini firman Tuhan. Mana firman Tuhannya di sini? Mana? Mana firman Tuhannya? Mana firman Tuhannya?
Ya, Mana? oke, saya buktikan. Tunggu dulu, saya buktikan ya. Mana firman Tuhannya? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid. Mana? Kapan Tuhan berfirman dengan ini, dengan kata ini? Kapan? Di mana itu? Oke, sebentar saya ambilkan apanya buktinya ya. Bahwa ini Iya. adalah firman Tuhan. Ya, silakan. Silakan. Anda ini kok nggak ketika Nah, saya sederhana aja, Bung. Saya minta buktikan bahwa Matius 16 nomor 21 itu adalah firman Tuhan. Buktikan. Oke, sebentar ya. Silakan. Padahal keinginan Tuhan jelas. Menurut Yesus keinginan Tuhan itu ada di Mazmur, ada di Amsal, ada di Keluaran. Anda nggak mau pakai. Kenapa? Karena bertentangan dengan doktrin dogma gereja. Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di Mazmur, bukan apa yang tertulis di Matius. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa. Kehadiran saya hanya sebagai pembawa peringatan aja kepada saudara. Anda mau percaya kepada saya, Alhamdulillah. Anda tidak mau percaya juga tidak apa-apa. Silakan. Begini Bang Juma, kalau yang Silakan. Anda ucapkan sebelumnya tentang Mazmur, itu Anda perlu baca Lukas 16:16. Itu Apa yang aja, tertulis di sana? 16-16-nya apa? Lukas 16:16. Silahkan nanti Anda baca sendiri ya. Tapi saya sekarang membuktikan bahwa Matius tadi firman Tuhan. Lukas Ini ada 16, baca di data nomor 17-nya. Kan udah aku bilang, Bang. Udah, itu ayat 16 Anda baca sendiri. Jadi 17-nya nggak mau dipakai. dipakai semua. Tetapi Nah, itu kalau kan begitu kenapa Anda meninggalkan? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. dihapus, bukan batal loh Bang. Dihapus. Batal di situ. Dihapus. Jangan mengganti Bang. Batal. Anda ini Gimana? Gimana terus. sih saudara ini? Kitab Saya sendiri buktikan kok dipretelin juga nih. Enggak dipreteli. Anda yang preteli Nah. kitab itu. Tidak, Dengarkan Bang. Bang. Batal itu dalam bahasa Yunani apa? Udah nggak usah bahas ke situ. Nanti terlampau jauh gitu. Iya, udah. Oke. Membuktikan tadi, Oke, itu kembali. Matius tadi adalah firman Tuhan. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 26 berbunyi, tetapi roh penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya penulis di Matius ini itu adalah yang diberitahukan oleh Roh Kudus. Anda Jadi, baca Matius 9 dong. Baca Matius 9 nomor 9. Jadi Baca ambil Matius, poinnya Bung, dulu. supaya Anda tahu bahwa apakah Matius itu firman Tuhan, bimbingan Roh Ya, Kudus, atau bukan. Baca Matius 9 nomor 9. Setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, ini bukan penulis Matius, bukan Matius murid Yesus yang menulis buku Matius ini, bukan. Baca juga Matius 12 nomor Matius 12-nya, coba Anda juga baca di sana apa yang dikatakan oleh Matius 12 di sana. Banyak orang mengikuti Yesus di sana katanya. Nah, lalu dikatakan pada waktu itu beberapa ahli Taurat kemudian berbicara kepada Yesus. Guru, Bung. kami ingin tanda Yunus. Tanda Yunus ini juga harus Anda perhatikan, bahwa tanda Yunus adalah tanda angkatan jahat, di mana ada yang harus mati dan bangkit pada hari ketiga sebagai simbol hadiah kepada angkatan jahat. Begitu, Bung. Ya, oke. Yang Matius 9 Anda katakan tadi ya, sesudah itu Yesus berjalan bla 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 bla. Kalau ayat Ya. ini kan menggambarkan momen ketika Yesus manggil Matius. Apakah ini serta-merta menyatakan bahwa kitab ini tidak ditulis oleh Matius? Lah, ini jelas. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius. Harusnya setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat aku. Oke. Kalau begitu, berarti yang berfirman di Al-Quran Anda bukan Allah itu sendiri. Berarti yang- Beda, Bung. Dengarkan. Beda. Karena Yesus, dengar, Yesus sudah menjadi manusia. Allah Ya. tidak pernah jadi manusia. Narasi yang disampaikan harus berbeda.
Tuhan Anda sudah datang jadi manusia, maka yang ada hanya aku dan kamu, aku dan kamu, aku dan Yesus, aku dan Yesus. Karena Tuhan Anda sudah datang ke bumi, beda. Di Al-Quran Anda di situ menyebutkan dialah yang awal, dialah yang akhir. Jadi dia ini dikatakan kata dia karena Tuhan tidak datang langsung ke bumi. Jadi dia menceritakan dirinya melalui Roh Kudus kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan kata dia, menunjuk kepada dirinya yang memang tidak sedang berwujud di bumi. Beda dengan Yesus. Tuhan Anda sudah datang ke bumi, maka yang ada hanya aku dan Yesus. Yesus berkata kepadaku, harus. Karena Yesus sudah di bumi. Saya mengikuti narasi saudara ini. Anda diikuti pun nggak bisa. Yesus datang ke bumi, ketika bertemu dengan muridnya, apa yang terjadi? Aku dan Yesus, betul? Ini konteksnya akan dituliskan. Kalau Matius menulis aku, orang kan bertanya-tanya, siapa aku di situ? Ini aku Matius, namanya kitabnya Matius. Dan kan lucu. Ini kitab Matius ini untuk diberitakan atau untuk disimpan? Untuk diberitakan atau disimpan? Tunggu dulu, tunggu. Ini kesaksian harus bercerita aku dengan Yesus. Iya. Tetapi kesaksian ini untuk diberitakan atau disimpan-simpan sih? Sekarang kalau dia pun mengatakan kesaksian untuk disampaikan, ini kesaksian aku muridnya yang bersaksi, maka tetap harus menulis aku di sini. Iya, tetapi ini Anda jawab dulu. Ini kesaksian ini untuk diberitakan atau untuk disimpan sih? Mana pembuktiannya? Nah, Matius menulis untuk disiarkan kemana-mana. Mana? Ada nggak pengakuan penulis Matius untuk orang disampaikan ke orang ini? Ada nggak? Tunjukkan ke saya. Tunjuk ke saya satu data pengakuan penulis Matius dia tuliskan untuk semua orang. Mana? Tunjuk satu ayat saja kalau ada. Anda ini diikuti nggak bisa, mengikuti pun nggak bisa. Jadi susah. Anda kan mengatakan apakah tulisan Matius ini hanya untuk dirinya atau untuk orang? Kalau untuk orang lain mana? Tunjukkan dalilnya. Anda tadi mengatakan harusnya aku, iya kan? Harusnya aku di situ Matius. Ya, memang aku karena Matius ini karena dia bukan murid Yesus, maka dia tidak mengatakan aku. Jadi ketika saya bertanya apakah kitab Matius ini untuk diberitakan atau untuk disimpan, Anda nggak berani jawab. Ini untuk Matius aja. Coba Anda baca Matius 1. Apa yang ditulis di sana? Adakah untuk orang lain? Ini narasi yang disusun oleh Matius untuk dirinya. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan dalam gandum. Ini apa maksudnya menulis kayak begini? Untuk orang? Enggak. Buku Matius ini kebetulan aja lolos pada saat konsili. Makanya disebut sebagai kitab kanon. Karena dia lolos dari pengkanonan. Lihat juga Lukas. Apakah Lukas dituliskan untuk orang Kristen? Tidak. Coba Anda baca Lukas 1. Lukas 1 dituliskan hanya untuk seorang manusia saja. Satu orang bernama Theophilus. Itu hanya untuk Theophilus saja. Bukan untuk orang banyak. Theophilus yang mulia. Banyak orang yang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu. Untuk siapa? Untuk Theophilus seorang, bukan untuk Kristen. Tapi karena buku ini lolos pada saat pengkanonan kitab, maka dijadikanlah catatan-catatan Lukas ini sebagai kitab suci. Tapi sejatinya Lukas menulis hanya untuk satu orang. Sama seperti Paulus menulis untuk orang yang ada di Galatia, menulis untuk Theophilus, menulis untuk Timotius, menulis untuk orang yang ada di Filipi, menulis untuk orang yang ada di Efesus, menulis untuk orang yang ada di Roma, menulis untuk orang yang ada di Filemon, bukan untuk orang yang ada di Indonesia. Kamu cari 13 buku Paulus yang dituliskan untuk orang Indonesia itu tak ada. Semuanya dari Paulus untuk saudaraku yang ada di Roma, dari Paulus
dari Paulus hamba Yesus Kristus untuk saudaraku yang ada di Korintus. Surat Korintus dari Paulus dan Sostenes untuk orang-orang yang ada di Korintus. Surat Filipi dari Paulus dan Timotius untuk orang yang ada di Filipi. Surat Kolose dari Paulus dan Timotius untuk orang yang ada di Kolose. Surat Galatia dari Paulus untuk orang di Galatia. Surat Filemon dari Paulus dan Timotius untuk orang yang bernama Filemon, Apphia, Akripos, orang yang ada di Kolose. Surat Titus dari Paulus untuk seorang anak yang bernama Titus yang tinggal di Antioquia. Surat Efesus dari Paulus untuk orang-orang kudus yang ada di Efesus penyembah dewa Yunani yaitu dewa Artemis. Surat Tesalonika dari Paulus bersama dengan Silwanus dan juga Timotius kepada orang Tesalonika, kota yang ada di Yunani Utara. Jadi Timotius dari Paulus untuk Timotius seorang manusia yang disebut sebagai Theos Anthropos di dalam 1 Timotius 6 nomor 1. Jadi semua surat Paulus itu bukan untuk orang Indonesia, semua ada peruntukannya. Korintus untuk orang yang ada di Korintus, Filipi untuk orang yang ada di Filipi, Kolose untuk ada orang yang di Kolose, Galatia untuk orang yang ada di Galatia, Filemon untuk seorang bayi, untuk seorang anak bernama Filemon yang ada tinggal di Kolose, Titus untuk seorang anak yang bernama Titus yang tinggal di Antioquia, Efesus untuk seorang penyembah dewa Yunani dari dewa Artemis yang ada di Yunani, Tesalonika dari Paulus itu untuk seorang yang ada di Tesalonika yang tinggal di kota Yunani Utara. Timotius, surat yang ditulis untuk orang yang bernama Timotius. Jadi belajar dulu baru memegang sebuah kepercayaan. Jangan cuma imani aja. Belajar supaya tahu dasar pijakan keagamaanmu itu seperti apa adanya. Kamu baca semua yang saya sajikan tadi itu. Baca kitab Filipi. Saudara baca Timotius, Tesalonika, Efesus, Titus, Filemon, Galatia, Kolose, Filipi, Korintus, Roma. Anda baca, itu peruntukan untuk orang per orang, bukan untuk jemaat. Tidak membahas itu kan. Anda tadi menyatakan itulah cerminan Matius tadi yang Anda tunjukkan ke saya, Bung. Apakah Matius itu untuk seorang saja atau untuk orang lain? Kubacakanlah Matius yang tadi, Matius 9 nomor 9, bahwa penulis Matius itu bukanlah murid Yesus. Sebenarnya yang dibahas tadi, Anda mengatakan, saya hanya ingin menyangkal itu aja tadi. Anda menyatakan bahwa penyaliban Yesus itu karya iblis. Jadi saya Memang betul. Makanya saya minta tolong tunjukkan keinginan Tuhan agar yang disalib itu orang benar untuk nebus orang fasik. Dalilnya tak ada kan. Lalu kemudian Yohanes 6 nomor 70 dengar. Yohanes 6 nomor 70.